Shalom bro and sis yang terkasih. Salam sehat dan salam sukacita. Hari ini Sabtu 20 November 2021 berjumpa kembali dengan saya Suprapto dalam Renungan Kabar Sukacita. Permenungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai dengan 40. Dan saya beri judul atau tema Hikmat Allah. Injil hari ini menceritakan bagaimana orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang hal kebangkitan dan dikaitkan dengan ajaran Musa. Dalam perikop sebelumnya juga mengisahkan para ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala pemimpin agama Yahudi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk menjerat Yesus. Tetapi Yesus dapat menjawab dengan jawaban yang penuh dengan hikmat dan membungkam mereka dengan jawaban-jawaban Yesus itu. Pada waktu itu masyarakat Yahudi terbagi dalam 3 golongan, yaitu golongan Farisi yang sangat detail mentaati perintah Taurat, dan golongan Eseni yang mengundurkan diri dari keramaian untuk menyatukan diri dengan Allah lewat doa dan meditasi, dan golongan Saduki yang terkesan lebih liberal, kerap melanggar Taurat, dan tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Golongan 1 dan 3 ini yang sering mengajukan pertanyaan yang sifatnya mencobai dan menjerat Yesus. Namun dengan keilahiannya, Yesus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan penuh hikmat. Dan pada perikop ini, di ayat 38 Yesus mengatakan, "Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Dan jawaban itu sangat menonjok orang-orang Saduki. Dan beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Itu dapat kita lihat di ayat 39. Sementara di ayat 40 dikatakan, mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Bro and sis yang terkasih, jadwal saya dalam memberikan renungan sukacita hari ini sebetulnya sudah lama saya terima. Dan setiap mau mempersiapkan bahan renungannya selalu berhenti di tengah jalan. Karena di samping mengulas isi dari bahan renungannya, juga dikaitkan dengan sharing pengalaman iman pribadi. Dan saya sangat kesulitan mengkaitkan ayat-ayat dalam perikop ini dengan pengalaman iman saya. Dan saya punya rencana untuk mengatakan kepada yang mengordinir renungan sukacita ini, kalau kali ini saya mau libur dulu dan bisa diisi dengan renungan cadangan saja. Dalam pergumulan itu, setelah saya mengikuti persekutuan doa pada hari Selasa, pada malam harinya saya berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan, supaya saya dapat memutuskan antara libur dulu atau jalan terus. Dan keesokan harinya, dalam misa harian pagi, kembali saya berdoa dan meminta hikmat dari Allah sebelum saya memutuskan untuk libur. Lalu seakan-akan ada bisikan, "Kamu jangan libur. Kamu jangan terpedaya oleh bisikan roh jahat. Kamu pasti bisa kalau kamu mengandalkan aku, bukan mengandalkan kemampuan dan pikiranmu sendiri." Akhirnya saya putuskan untuk membuat renungan ini sebisa saya dengan memohon hikmat dari Tuhan. Dan spontan saya teringat akan kejadian beberapa puluh tahun yang lalu. Pada suatu hari sekitar jam 6 pagi, saya dibangunkan oleh pasangan saya karena ada tamu yang ingin bertemu saya. Dan orang itu adalah seorang ibu yang usianya di atas saya, warga lingkungan kami yang keturunan Tionghoa. Lalu dengan masih setengah ngantuk saya bertanya kepada orang itu, "Ada yang bisa saya bantu, Ci?" Lalu orang itu dengan nada keras berkata pada saya, "Mas Prapto, tolong saya diantar ke pastor paroki." Terus saya bilang, "Ada apa sebenarnya sih, Ci?" Lalu dia bilang lagi, "Pastor Mbo Cheng Li, gak bener pastor itu. Di gereja minggu kemarin ada pengumuman kalau anak laki-laki saya mau menikah di gereja tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada saya selaku orang tuanya, apakah saya merestui atau tidak. Saya tidak pernah makan merestui, karena anak yang mau dinikahinya itu wana, maaf, orang pribumi atau orang Jawa. Mau ditaruh di mana muka saya di mata saudara-saudara saya? Pokoknya antar saya ke pastor untuk meminta pastor mencabut pengumuman itu." Mendengar itu sontak saya rasanya ingin marah, karena saya sendiri juga seorang pribumi. Tetapi saya mencoba untuk menahan diri dan berdoa dalam hati, "Tuhan tolong kuatkan saya untuk bisa sabar menghadapi orang ini." Beberapa saat saya diam, lalu saya mengatakan, "Ci, pastor itu tidak salah.
Karena memang dalam aturan gereja Katolik, apabila ada calon pasangan yang mau menikah, mengajukan permohonan untuk dinikahkan, sepanjang sudah cukup umur dan saling mencintai dan tidak ada halangan menurut aturan gereja, maka pastor tidak ada alasan untuk menolaknya. Bahkan sebaliknya, kalau calon pengantin itu dalam penyelidikan kanonik ditemukan bahwa mereka tidak saling mencintai karena dijodohkan oleh orang tuanya, maka gereja menolak untuk menikahkannya. Sudahlah, Ci, tenglang atau wana itu sama saja. Yang penting orangnya baik, seiman, dan mereka saling mencintai. Saya rasa itu sudah cukup. Pernikahan yang sesuku belum tentu menjamin mereka bahagia. Banyak kok contoh orang yang menikah dengan orang yang sesukunya, toh akhirnya mereka pisahan juga. Bahkan hidupnya tidak harmonis. Dan tidak sedikit pula orang yang menikah dengan berbeda suku, hidupnya bahagia, langgeng, dan harmonis. Apa Taci mau anaknya hidupnya tidak bahagia? Lalu ibu itu terdiam sejenak dan kemudian pamit pulang dan minta maaf karena pagi-pagi sudah emosi di rumah orang. Saya sungguh heran dengan apa yang saya lakukan dalam menghadapi ibu itu. Padahal dulu saya orangnya sangat reaktif dan gampang marah. Tetapi saat itu saya bisa bersabar dan bisa menenangkan ibu itu dan memberi masukan-masukan yang membuat ibu itu menjadi tenang dan menyadari kesalahannya. Bro and sis, apa yang saya lakukan saat itu semata-mata karena sungguh anugerah Allah. Dia yang memberikan kepada saya karunia roh hikmat, sehingga saya dapat berlaku seperti itu. Dan itu baru saya sadari sekarang saat saya membuat renungan ini. Bro and sis yang terkasih, sekarang pertanyaannya sebagai refleksi bagi kita. Apakah kita masih mengandalkan kekuatan pikiran kita? Apabila kita mendapat pertanyaan-pertanyaan atau menghadapi persoalan-persoalan yang sulit? Ataukah apakah kita mohon bantuan dan rahmat Allah untuk memberikan rahmat dan hikmatnya kepada kita? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ampuni kami ya Allah, kami sering menyerah apabila menghadapi tugas-tugas atau masalah-masalah yang sulit. Bimbing dan bantu kami ya Allah, supaya kami tidak hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kami, melainkan mohon rahmat dan hikmat dari-Mu, supaya kami dapat menghadapi masalah-masalah itu dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sis yang terkasih, terima kasih, salam sukacita dan berkah dalam.